Perkenalkan, nama saya Aldo Bagus Satria. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Bagus Satria, NIM 18 19 10 50 10 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan feature pada tool ArcGIS, yang mana kaitannya dengan tool box yang ada pada ArcGIS seperti itu. Bisa dilihat pada gambar bahwa langsung saja dimasukkan data-data HP yang akan direncanakan dengan kaitannya, yaitu pada katalog ArcGIS, yang mana dengan penyediaannya layar-layar ArcGIS, yaitu ada area, curah poin, kabupaten, kecamatan, dan batas-batas kabupaten tersebut. Dengan kaitannya juga terdapat Indogeologi, yang mana pada langsung saja ke toolbox ArcGIS dengan output feature class, yang mana perlu penginputannya area SHP, langsung saja di save. Yang bisa dilihat pada gambar terus di bawah ini, yaitu penyediaan geologi clip, kemudian pada potongan poligon pada pemetaan, yang mana ini dengan kesesuaiannya pemotongan peta ini biasanya ada peta-peta atau gambar yang ada di sekitarnya selain pada kotak tersebut. Kemudian juga kabupaten, kecamatan dengan kaitannya feature select, yang mana dengan pengekstrak toolbox pada ArcGIS perlunya penginputan, yaitu dengan memasukkan data SHP kecamatan, kabupaten pada pemetaan ArcGIS ini. Langsung saja pada pemetaannya, yaitu nanti akan muncul dengan penyediaan tabel pada data, yaitu terdapat shape polygon, kaitannya dengan shape polygon, juga ada kabupaten, kota, kemudian kecamatan ataupun luasan, kemudian juga ada kecamatan, yang mana langsung saja di oke saja. Kemudiannya dengan kaitannya query builder, dengan penginputan data yang tadi sudah disebutkan, dengan pengaturan setting luasan pada suatu perencanaan peta, lebih dari 40 km. Kemudian juga ada split, yang mana dengan kaitannya seleksi kecamatan, peta toolbox. Dengan seleksi kecamatan ini juga kaitannya dengan speed file, dengan memasukkan nama folder kecamatan yang pada kaitannya tool yang akan direncanakan. Kemudian dengan kaitannya juga target workspace, juga pemberian nama itu bisa disesuaikan dengan kaitannya perencanaan. Kemudian langsung saja di add, yang juga penginputan
tabel select kabupaten atau kecamatan dengan menginputkan SHP kabupaten atau kecamatan yang sudah di setting tadi dengan luasan yang juga di setting tadi. Kemudian juga ada art toolbox pada ArcGIS, yaitu overlay pada peta dengan kabupaten kecamatan yang bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian juga dengan kaitannya art toolbox juga penginputan data SPP kabupaten atau kecamatan dan memasukkan data tersebut dengan pemberian tool sesuai tool yang akan direncanakan, seperti iris. Jadi contohnya penghapusan, yang mana penghapusan ini bentuk square atau polygon dengan kaitannya pemotongan pada peta. Bisa dilihat pada gambar bahwa pemotongan ini dengan kaitannya pemetaan tersebut dengan memotong peta-peta dengan secara tipe-tipe bentuk yang direncanakan. Kemudian dengan adanya potongan tadi juga kaitannya dengan geologi clip yang merupakan pemotongan pada suatu peta kabupaten kecamatan dengan penyediaannya bentuk keterkaitan antara peta yang tadi sudah di poligon dan tidak di poligon. Kemudian juga ada union, yang mana union tersebut yaitu dengan penginputan feature dengan geologi clip dan juga kabupaten Mojokerto, kabupaten kecamatan dengan kaitannya geologi clip. Penggabungan ini dengan nantinya menjadi penggabungan yang lebih sempurna. Kemudian juga ada output feature class, yang mana penginputannya juga geologi clip dan kabupaten Mojokerto kecamatan, yang kemudian langsung pada satuannya bisa disesuaikan seperti kilometer, sentimeter ataupun meter ataupun satuan kilometer, satuan panjang lainnya, yaitu dengan kaitannya seperti gambar hasil tersebut bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu pemetaannya peta dengan penggabungan peta yang sudah sebelumnya dipotong pada art toolbox pada ArcGIS. Kemudian juga identity yang mana dengan penginputannya juga kabupaten dan kecamatan dengan identity feature geologi clip dengan memasukkan SHP dengan pemberian nama yang sudah direncanakan. Kemudian langsung saja di save, yang kemudian nanti akan muncul dengan katanya pemotongan peta. Kemudian juga ada toolbox overlay, yaitu intersect, yang mana intersect ini yaitu dengan perlunya penginputan feature dengan geologi clip dan juga SHP kabupaten kecamatan. Kemudian langsung jadi oke. Kemudian bisa dilihat pada gambar bahwa pemotongan gambar tersebut bisa disesuaikan dengan sebagian pemotongan peta yang
kaitannya dengan kabupaten kecamatan yang cukup luas tadi. Kemudian juga ada Art Toolbox update, yang mana dengan memasukkannya input feature geologi clip dan juga SHP kabupaten kecamatan, dan juga pemberian penamaan dokumen yang sesuai yang akan direncanakan sesuai dengan tool pada ArcGIS. Kemudian langsung aja di save. Yang kemudian penggabungan ini bisa dilihat pada gambar bahwa penggabungan ini dengan kaitannya bisa kesesuaian dengan peta-peta yang ada tadi. Kemudian juga ada Art Toolbox yang mana dengan kaitannya overlay, dengan kaitannya dengan area, dengan penginputan polygon to line, yang mana perlunya penginputan union tadi, yaitu dengan kaitannya penginputan area. Kemudian feature yang lainnya yaitu buffer dengan penginputan area line, yang kemudian juga dengan output feature class yang bisa dilihat pada gambar yaitu seperti ini, dengan memasukkan jalan SHP jalan pada kabupaten atau kota dengan kaitannya perencanaan, yang kemudian dengan buffer ini juga dapat diatur sebagai linear unitnya seperti satuan meter, kilometer, desimeter ataupun sentimeter ataupun satuan panjang lainnya, dengan kaitannya unit yang dapat disesuaikan bisa 1 ataupun 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian langsung saja di OK. Kemudian juga penggunaan pemasukan data jalan kabupaten bisa dilihat bahwa kondisi pemasukannya SHP ini cukup terdapat garis-garis atau garis-garis patahan yang kemudian dapat dilakukan dengan Art Toolbox, yaitu dengan menggunakan statistik atau buffer yang tadi sudah direncanakan. Kemudian langsung saja di editor, kemudian langsung ke menu merge, yang mana bisa dilihat bahwa kondisi garis-garis patahan yang tadi sudah saya jelaskan sudah tidak lagi terlihat dan menjadi lebih mulus seperti itu. Kemudian juga terdapat style reference symbol selector bisa dipilih, yaitu ada circle, kemudian pentagon, hexagon, seperti juga warna, size, dan pemusatan. Langsung saja feature ini pada tool ArcGIS ini, yaitu biasanya mungkin sebagai contohnya yaitu curah hujan, yaitu pada poin-poin tersebut dengan kaitannya penyediaan stasiun geologi dan meteogeofisika, dengan create season polygon. Langsung saja penginputan feature, yaitu dengan memasukkan curah poin tersebut tadi. Kemudian langsung saja ke environment dengan settingan batas kabupaten dan batas-batas jarak yang akan direncanakan. Langsung saja di OK.
Kemudian bisa dilihat pada gambar yaitu adanya garis-garis dan poin-poin pada pemetaan ARCIS tersebut ini. Kemudian juga overlay dengan kaitannya curah hujan dapat disempurnakan, yaitu dengan kaitannya pemberian layer properties dengan kesesuaian ataupun curah hujan mana yang tinggi ataupun rendah. Bisa dilihat bahwa warna-warna tersebut bisa disesuaikan juga dengan kesesuaian dengan data-data dari dinas-dinas terkait. Dan juga kaitannya dengan garis-garis tersebut dengan tabel select, yang kemudian layer properties dapat dilihat bahwa gambar-gambar tersebut dalam pemberian namanya lebih jelas ataupun mudah, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dengan hal ini dapat memberikan info penting pada masyarakat, seperti halnya contohnya yaitu penyediaan nama stasiun meteorologi dan geofisika. Kemudian juga terdapat point distance, yang mana dengan kaitannya radius dapat disesuaikan dengan kondisi pemetaan yang ada di ARCIS tersebut. Kemudian nanti akan terdapat menu tabel yang bisa langsung dibuka, yaitu dengan kaitannya nama pada poin tersebut, yaitu dengan si poin ada luasan ataupun jarak antara stasiun satu dengan yang lainnya. Kemudian juga terdapat point distance, yang mana point distance tersebut yaitu dengan memasukkan batas kabupaten dengan output tabel dengan polygon neighbor. Kemudian langsung saja di OK. Kemudian nantinya output linear unit ya bisa diatur dengan kilometer ataupun satuan meter lainnya, satuan panjang lainnya, ataupun hal ini bisa digunakan pada toolbox output linear unit, yang nantinya juga batas-batas tersebut bisa dilihat pada tabel dengan kaitannya luasan pada suatu perencanaan kabupaten atau kecamatan dengan kaitannya poin-poin tersebut. Kemudian juga probability, yaitu penyediaan curah hujan tadi dapat disesuaikan dengan warna-warna tinggi rendahnya curah hujan tersebut. Terima kasih atas perhatian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.